Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, lanjutkan hobi kita di Python programming. Kali ini kita akan membuat sebuah proyek kecil yang saya namakan saja proyeknya itu menghitung ketinggian matahari ketika asar, ya, ketika asar. Oke. Jadi idenya adalah kita akan melihat rata-rata ketinggian matahari menggunakan jadwal sholat yang sudah tersedia pada waktu asar. Setelah kita dapatkan nilai rata-ratanya, nilai tersebut nanti akan kita gunakan untuk bisa menentukan waktu sholat asar di sembarang tanggal. Jadi sangat sederhana idenya. Kita akan coba menggunakan Python. Oke, seperti biasa, modul yang akan kita gunakan adalah modul yang populer di pegiat astronomi, yaitu modul EPEM. Jadi saya import terlebih dahulu modul EPEM. Tentu saja saya akan membutuhkan time date, ya. Jadi saya gunakan juga modul time date time, ya. Kemudian saya import dari datetime ini datetime. Oke. Nah, sebagaimana yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya, untuk mengetahui posisi benda langit, entah itu matahari atau bulan, kita membutuhkan lokasi sang pengamat. Jadi hal pertama yang kita butuhkan adalah lokasi pengamat, ya, lokasi pengamat. Kita sebut saja objeknya lokasi yang kita dapatkan dari kelasnya observer di modul EPEM. Jadi EPEM.observer. Oke. Nah, kemudian lokasi ini kita berikan nilai lintang dan bujurnya. Kita akan pakai posisi lintang dan bujur atau latitude dan longitude untuk wilayah Jakarta. Kita buat, ya, lokasi dot latitude. Jakarta itu sekitar 6,208, ya. Ini adalah posisi lintang Jakarta. Kemudian untuk posisi bujurnya yaitu longitude, itu Jakarta itu sekitar 106,845. Ini koreksi, ya, karena Jakarta ada di selatan berarti minus, ya. Oke, ini posisi bujur Jakarta. Nah, kemudian kita juga bisa masukkan ketinggian lokasi pengamatan dengan nilai elevasi, ya. Lokasi dot elevation. Kita anggap saja ketinggian tempat pengamatan kita itu sekitar 10 meter. Oke, selesai. Variabel pengamat yang kita buat dari kelas observer. Kemudian tentu saja kita harus tentukan waktu pengamatan. Nah, waktu pengamatan kita akan gunakan datetime, ya. Kita sebut saja waktu pengamatan, ya. Waktu pengamatan kita namakan variabelnya waktu pengamatan. Waktu pengamatan kita pakai datetime. Anggap saja hari ini, yaitu 18 Mei 2024. Jadi 2024 Mei tanggal 18. Nah, waktu asar itu saat ini sekitar 15.14, ya, jam 3 lewat 14 menit. Nah, ini waktu asar. Oke. Nah, kemudian waktu pengamatan ini kita masukkan ke
objek lokasi ya, date ya, tanggal pengamatan ya. Jadi ini adalah waktu pengamatan. Jangan lupa ya, waktu pengamatan di EPEM. Nah, ini catatan penting ya. Catatan waktu di EPEM menggunakan standar UTC. Sehingga kita harus kurangi dari waktu Indonesia Barat ke UTC itu sekitar minus 7 jam. Nah, tentu kita membutuhkan time delta dari modul the time. Nah, jadi kita bisa kurangkan time delta 7 jam ya, hours 7 jam. Jadi dikurang 7 jam. Nah, lokasi date ini adalah tanggal dan waktu pengamatan yang kita inginkan. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya adalah langsung kita buat objek yang akan kita amati. Ya, nah, objek dalam hal ini adalah matahari, sehingga kita bisa pakai kelas sun dari EPEM ya. Kita matahari ini kita pakai modul EPEM, kemudian kita gunakan kelas sun. Nah, ini objek yang akan kita amati. Oke. Nah, baru kemudian kita hitung semua terkait matahari ini dengan memasukkan, kita hitung memasukkan semua data lokasi ya, lokasi latitude, lokasi longitude, lokasi elevation, dan lokasi date, tanggal dan waktu. Oke, selesai. Nah, tinggal kita keluarkan nilai yang kita inginkan adalah ketinggian ya, altitude. Jadi kita tulis saja ketinggian matahari. Nah, ini adalah matahari dot altitude. Nah, dari hasil penghitungan tadi kita ambil altitude-nya. Nah, tapi jangan lupa bahwa ketinggian yang dikeluarkan oleh EPEM ini masih dalam bentuk radian, sehingga kita harus konversikan dia ke derajat. Nah, dengan kita kalikan 180 per pi. Nah, untuk pi kita bisa pakai juga kelas pi dari EPEM. EPEM pi. EPEM dot pi. Nah, ini adalah konversi radian ke derajat. Oke, selesai. Nah, kita bisa tampilkan ya, print ketinggian matahari pada saat waktu pengamatan adalah ketinggian matahari. Ketinggian matahari. Oke, coba kita jalankan. Nah, kita dapatkan ketinggian matahari pada saat pukul 15.14 tanggal 18 Mei 2024 adalah 33,367 derajat. Nah, ini baru satu tanggal, yaitu tanggal 18, tanggal hari ini. Nah, kita akan coba lihat bagaimana ketinggian matahari. Kita ambil nanti dari tanggal 1 Mei sampai hari ini tanggal 18 Mei. Untuk melakukan hal tersebut, kita membutuhkan data. Dan data yang akan kita gunakan adalah data jadwal sholat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Islam. Ini bisa Anda unduh di website mereka. Di sini kita lihat kita punya data waktu sholat untuk bulan Mei, dari tanggal 1 Mei 2024 hingga tanggal 31 Mei. Tetapi kita hanya akan gunakan dari tanggal 1 sampai tanggal 18 ya. Oke.
Nah, data ini akan kita rubah sedikit menjadi bentuk CSV. Nah, dia akan bentuk seperti ini, kemudian kita save dengan nama file waktu sholat.csv, spirit value. Ada dua kolom yaitu tanggal dan asar. Asar adalah waktu sholat asar. Kita gunakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 18 Mei. Nah, kemudian kita akan panggil file ini dari program yang tadi kita buat. Oke, untuk itu kita akan menggunakan modul Pandas. Kita import modul Pandas sebagai PD, nah, agar lebih memudahkan. Kemudian kita baca file kita tadi. Kita baca data. Kita simpan di variabel data, kita baca dengan Panda. Kita baca file CSV yang tadi kita buat. Oke, nah kita masukkan direktorinya. Kita lihat dulu, saya simpan di home videos astronomi data. Oke, berarti saya masukkan direktori home Ervani videos astronomi data waktu sholat.csv. Oke, kita lihat nama filenya. Oke, benar ya, waktu sholat. Oke, selesai. Waktu sholat.csv sudah kita baca dengan Pandas dan kita simpan di variabel data. Nah, untuk membaca semua baris yang ada di file waktu sholat CSV, kita akan melakukan looping ya. Kita akan melakukan looping. Oke, waktu pengamatan yang lama kita kasih komentar dulu ya. Oke, kita akan lakukan looping dengan for, di mana indeksnya berdasarkan baris pada data ya. Dari variabel data ini kita akan melakukan iterasi baris. Nah, untuk melakukan iterasi baris di Pandas kita bisa menggunakan iterrows. Oke. Nah, tanggal pengamatan. Nah, ini kita ambil dari baris di kolom tanggal. Oke. Kemudian waktu pengamatan ini kita ambil data di baris pada kolom, kita lihat dulu kolomnya apa. Asar ya. Kita ambil kolom asar. Nah, oke, kemudian waktu pengamatannya berarti sekarang adalah waktu pengamatan adalah tetap kita pakai modul datetime ya, datetime, tapi kita gunakan strip time. Nah, kita akan gunakan f-string ya, f-string agar kita bisa simpan dia dalam format kurung kurawal f ya. Kita simpan tanggalnya dari tanggal pengamatan, kemudian waktu pengamatan. Oke. Nah, tanggal pengamatan formatnya seperti yang kita lihat. Nah, ini adalah 2024 strip 05 strip 01 tahun, bulan, hari. Oke, berarti kita berikan persen year ya. Kemudian month, kemudian day ya. Oke. Ups, maka lupa. Oke, jangan sampai lupa tanda petiknya. Kemudian untuk waktu kita menggunakan titik 2 ya, jam dan menit. Nah, berarti kita buat jam dan menitnya. Oke.
itu hour titik 2 menit. Oke, tutup. Nah, ini adalah waktu yang diambil dari file. Oke, waktu pengamatan sudah kita masukkan, lokasi tidak ada perubahan, objek juga tidak ada perubahan, jadi tetap ya, yaitu matahari. Ini kita geser agar tetap semuanya masuk di bawah iterasi for. Objek matahari tetap merupakan kelas dari sun apple. Kemudian compute lokasi tidak berubah, ketinggian matahari juga tidak berubah. Oke, selesai. Kita akan coba hasilnya. Jalankan. Ups, maaf, ada yang keliru di maaf. Oke, ini kita hilangkan saja ya. Nah, sebentar kita lihat apakah ada yang keliru lagi. Oke, kita jalankan. Sebentar. Oh, maaf. Ini ada spasi. Nah, maaf. Nah, ini ya harusnya ya. Oke, kita jalankan. Oke, alhamdulillah kita lihat kita berhasil memanggil semua data di baris waktu sholat.csv, kemudian menghitung ketinggian matahari untuk setiap tanggal. Nah, kita lihat ketinggian matahari itu berkisar antara 33,36 sampai 35,05 ya. Jadi berkisar antara 33 derajat hingga 35 derajat. Oke, nanti kita akan pakai data ini untuk patokan. Jadi akan kita rata-ratakan, kemudian kita akan jadikan patokan untuk menentukan waktu asar di sembarang tanggal. Untuk video pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.